Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku
Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
semua kemurahan-Mu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya, baik yang ada di gereja ini maupun yang menyaksikan dari rumah kediaman masing-masing. Saat ini kita masuk ke dalam tahun ke-24, minggu ke-52, kebaktian ke-57 pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021. Sebelum ibadah dimulai, saya akan bacakan beberapa warta jemaat. Warta yang pertama adalah mengenai permohonan menjadi warga. Majelis telah menerima permohonan untuk menjadi warga GKJ Pondok Gede bagi Bapak Stefanus Sulistyo Wibowo, suami dari Ibu Ika Primastiana Puspita, yang berdomisili di Jati Keramat nomor 96, RT 004, RW 004, Jati Keramat, Jati Asih, Bekasi. Masuk dalam wilayah Kolose dengan majelis Penatua Agung Setiadi, Penatua Kristison, Penatua Herlin Sukamtono, Penatua Marsohot Siringuringu, Penatua Nugroho Triko Pramono, Penatua Sukoto, Diaken Kristina Jenianti, dan Diaken Ferry Dian Avero. Yang kedua, mengenai atestasi keluar. Majelis telah mengirimkan surat atestasi ke GKJ Depok bagi Ibu Indrawati Ispranyoto dan Riyandika Catur Pamungkas dari wilayah Golgota yang sekarang berdomisili di Jalan Jati 1, nomor 83, Depok 2 Timur. Berikutnya mengenai majelis yang lereh dan peneguhan calon majelis. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa dalam kebaktian hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 8,
akan ada majelis yang lereh dan dituguhkan menjadi majelis sebagaimana terdapat dalam warta, Bapak dan Ibu dapat melihat, dan juga diteguhkan menjadi majelis, dan pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu tersebut. Berikutnya mengenai pelantikan panitia MPMP tahun 2022. Diberitahukan kepada warga jemaat pada kebaktian hari ini, hari Minggu 26 Desember, akan dilaksanakan pelantikan panitia masa Paskah dan masa Pentakosta tahun 2022. Susunan panitia tersebut sebagaimana terlampir di dalam warta jemaat. Ibadah tutup tahun 2021. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah tutup tahun 2021 hari Jumat tanggal 31 Desember diadakan di keluarga masing-masing menggunakan bahan yang ada pada buku panduan MAN 2021. Nanti potongannya juga akan dibagikan melalui WhatsApp group oleh majelis. Ucapan duka cita. Majelis dan warga jemaat menyampaikan duka cita kepada keluarga Bapak Tri Agustono atas dipanggilnya Bapak Antonius Sudaryono, kakak dari Ibu Sri Purwati Tri Agustono, ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Senin 20 Desember 2021 di Surakarta. Berikutnya ucapan terima kasih. Keluarga Bapak Gambiro Tahir mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Bapak Ari Wahyono, adik ipar dari Ibu Ros Farjaryanti Gambiro, sakit dipanggil Tuhan sampai dengan pemakamannya di TPU Jamblang, Kampung Sawah. Informasi mengenai pelayanan PPK Ruti Kunarpo, daftar jemaat yang sakit dan juga dalam proses penyembuhan, konseling, bacaan harian, warga yang berulang tahun, dan juga laporan keuangan dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Sri Rejeki dengan tema hidup yang dipulihkan dan dikuduskan. Pemusik adalah Ibu Risti dan Ibu Viola. Kantoria adalah Saudari Arum dan Saudari Sukma. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64, bait pertama dan ketiga, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhan
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak yang ada di rumah dan semua jemaat yang ada di rumah. Mari kita khususkan ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan menurut kesaksian dari Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa dalam kehidupan kami sering mendukakan hati Tuhan. Karena kami menjalani kehidupan kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa,
Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhanku, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu. Kami naikkan doa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berita anugerah menurut kesaksian Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian syukur dari PKJ 126 ayat 1 dan 4. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, saat ini dalam ibadah ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk bisa memahami kehendak-Mu melalui firman ini ya Tuhan. Biarlah menjadi suluh dalam kehidupan langkah-langkah kami ke depan.
Kiranya Engkau menolong juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, agar kiranya hanya kehendak-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ke-17. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Manusia baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, akan ditampilkan visualisasi. Saya persilahkan. Keluarga Allah, pada hari ini kami akan menampilkan skit yang akan kami persembahkan untuk para ibu. Kisah percakapan seorang bayi dengan Tuhan di surga. Suatu hari di surga, ada seorang bayi yang siap dilahirkan ke dunia. Namun, dia merasa amat bimbang dan memulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini masih kecil dan juga lemah. Kenapa aku harus lahir ke dunia, Tuhan? Siapa yang akan melindungiku? Tanya si bayi. Tuhan pun menjawab, dari sekian banyak malaikatku, telah kupilih satu untukmu.
Dia akan merawat dan menjagamu. Si bayi berkata lagi, Tapi Tuhan, di surga ini aku bisa bebas bernyanyi. Aku juga bisa tersenyum sepanjang hari. Dan aku akan sangat bahagia jika aku bisa selamanya di sini, Tuhan. Tuhan kembali berkata, Dia akan menyanyikan lagu untukmu setiap saat, dan Dia akan membuatmu selalu tersenyum. Kau akan merasakan cinta dan kasih sayang sepanjang hari, dan itu pasti membuatmu bahagia. Namun, si bayi bertanya lagi, Tuhan, bagaimana aku bisa mengerti bahasa yang mereka pakai? Sedangkan aku tidak pernah tahu bahasa apa yang mereka pakai. Tuhan pun menjawab, Malaikatmu itu akan membisikkan kata-kata paling indah di telingamu dan akan mendampingimu sepanjang hari. Dengan kasihnya, Dia akan mengajarimu berbicara dalam bahasa manusia. si bayi lagi-lagi bertanya, Gimana kalau aku ingin berbicara denganmu Tuhan? Aku kalau mau berbicara sama Tuhan gimana? Tuhan menjawab, Malaikatmu akan membimbingmu. Dia akan menengadahkan tangannya bersamamu, dan Dia akan mengajarimu cara berbicara kepadaku, yaitu berdoa. si bayi kembali menyidik. Tapi Tuhan, aku dengar-dengar di bumi itu banyak orang jahat. Nanti siapa yang melindungiku, Tuhan? Tuhan pun menjawab, Tenang, malaikatku akan terus melindungimu meski harus mempertaruhkan nyawanya. Bahkan Dia akan melupakan semua kepentingan pribadinya demi menyelamatkanmu. Entah mengapa si bayi menjadi sedih. Tuhan, aku sedih jika tidak bisa melihatmu lagi. Tuhan menjawab, Malaikatmu itu akan mengajarimu tentang keagunganku, dan Dia akan mendidikmu agar selalu patuh dan taat kepadaku. Dia akan selalu membimbingmu untuk selalu mengingatku. Walau begitu, aku akan selalu di dekatmu. sesaat keheningan surga menerpa. Tetapi suara-suara panggilan dari bumi terdengar sayup-sayup. Tuh, kamu udah dipanggil. Tuhan, baiklah aku akan pergi sekarang. Tuhan, tolong sebut nama malaikatku tadi. Dan Tuhan menjawab, Nama tidak begitu penting. Kamu akan memanggilnya dengan sebutan Ibu. Demikianlah Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi setiap manusia yang akan lahir ke dunia. Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, serta anak-anak yang saat ini juga beribadah di rumah. Pada ibadah ini kita akan merenungkan mengenai hidup yang dipulihkan dan dikuduskan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Kolose adalah jemaat yang telah menerima berita kebenaran, yaitu Injil tentang Tuhan Yesus Kristus dari sahabat sepelayanan Rasul Paulus bernama Epafras. Jadi pemberitaan Injil kepada jemaat Kolose pertama kali bukanlah dilaksanakan langsung oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga telah mendengar kemajuan iman jemaat Kolose dari Epafras itu, yang telah menyaksikan dan merasakan sendiri kehidupan jemaat Kolose yang penuh dengan kasih dalam Roh Kudus. Namun demikian,
karena jemaat Kolose dikelilingi oleh masyarakat di Asia kecil waktu itu yang pada umumnya menjalankan ajaran sesat dan mempunyai pemahaman serta menjalankan praktik keagamaan mereka sendiri, maka Rasul Paulus merasa perlu untuk tetap mengajar mereka walaupun hanya melalui surat. Dalam suratnya Rasul Paulus menyapa jemaat Kolose yang telah percaya dalam Tuhan Yesus dan telah dipulihkan serta dikuduskan oleh Tuhan Yesus dengan sapaan saudara-saudara. Ini bisa saudara baca pada Kolose 1 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat Kolose adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan telah menjadi keluarga Allah. Pada kesempatan ibadah kita hari ini, setelah kita merayakan kelahiran Sang Penebus, maka kita sebagai keluarga Allah akan memahami bersama pengajaran Rasul Paulus bagi jemaat Kolose yang unik itu. Saya percaya bahwa pengajaran Rasul Paulus ini juga ditujukan kepada kita sebagai keluarga Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Rasul Paulus dalam teks yang telah kita baca tadi menunjukkan pada bagaimana seharusnya manusia baru, yaitu manusia yang telah dipulihkan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus, berperilaku dalam kesehariannya. Secara biologis manusia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungannya melalui proses belajar, yaitu melalui sistem ganjaran dan hukuman atau sistem reward dan punishment. Proses belajar yang seperti ini pada hewan dan manusia itu dipelajari melalui hewan, oleh para ahli melalui hewan seperti tikus dan kera. Contohnya, hewan ditaruh dalam kandang yang cukup kecil sehingga dia tidak terlalu bebas bergerak, dan di situ ada 2 tombol. Tombol itu adalah yang satu, kalau tertekan akan menghasilkan makanan. Makanan ini akan memberi kenyamanan pasti. Dan ini berperan sebagai ganjaran atau reward. Jadi kalau dia menekan itu, dia akan dapat makanan, dia merasa nyaman dan itu berperan sebagai reward dalam sistem otaknya. Sedang tombol lainnya akan menghasilkan sengatan listrik, menimbulkan rasa nyeri dan ini berperan sebagai hukuman. Maka hewan akan belajar untuk selalu mencari tombol yang menghasilkan makanan. Itu adalah sangat hewani ya, biologis sekali. Dan menjauhi tombol yang menimbulkan sengatan listrik. Jadi hasilnya adalah bahwa hewan akan selalu mencari kembali rangsangan yang menimbulkan kenyamanan itu. Otak manusia secara biologis juga bekerja mengendalikan perilaku dalam rangka beradaptasi pada lingkungannya untuk mempertahankan kehidupan atau eksistensinya. Juga melalui proses belajar, yaitu melalui sistem ganjaran dan hukuman tadi. Namun perbedaannya adalah manusia itu tidak sama dengan hewan. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mempunyai rasa takut akan Tuhan. Ini bisa kita temukan pada Ayub 28 ayat 28. Dan manusia juga dikaruniai akal budi, yaitu pengertian tentang baik atau buruk, benar atau salah. Sehingga manusia seharusnya dapat menjauhi kejahatan. Ini juga bisa kita baca pada Ayub 28 ayat 28. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kuasa gelap mengelilinginya. Kuasa gelap memberikan kenyamanan duniawi yang instan, yang bersifat biologis atau kedagingan, atau menimbulkan kenyamanan biologis, sehingga mudah menarik manusia untuk menjadi pengikut kuasa gelap. Dalam hal ini, sistem ganjarannya teraktifkan oleh kenyamanan kedagingan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kuasa gelap bekerja, kuasa kegelapan bekerja, yaitu melalui sifat biologis atau kedagingan atau keduniawian manusia, sehingga manusia berperilaku seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Dalam kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah manusia sebagai manusia sepenuhnya, namun kepenuhan Allah berdiam di dalam dirinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jemaat Kolose yang telah dipulihkan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus dan menjadi keluarga Allah, sudah semestinya menjalani hidupnya sebagai manusia baru, yaitu manusia yang selalu mencari atau belajar mengenai perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan membiarkan sikap, perilaku mereka ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya manusia baru harus melawan dosa dan menggunakan watak Kristus dalam menjalani hidupnya. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus pun memberikan peringatan keras untuk mematikan semua yang bersifat keduniawian dan mendorong untuk mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut kekekalan dan sorga. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan manusia baru, jemaat di Kolose didorong oleh Rasul Paulus untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pada dasarnya karakter-karakter yang merupakan watak atau karakter Kristus itu merupakan dasar pijakan yang penting dalam hubungan antar manusia agar dapat tercipta kondisi sosial yang damai sejahtera. Pada dasarnya ada dua kondisi dalam kehidupan kita yang dapat terjadi dalam hubungan antar manusia, yaitu hubungan dalam kondisi normal tanpa konflik, atau sering kita katakan baik-baik saja. Dan kondisi lainnya adalah di mana sedang ada konflik. Mari kita telaah dulu kondisi tanpa konflik atau kondisi baik-baik saja. Kondisi normal atau kondisi tanpa konflik adalah kondisi di mana setiap orang dapat hidup bersama dalam komunitasnya dengan damai. Walaupun setiap orang memiliki karakter dasar yang unik. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sudah mengenal ya, ada karakter-karakter unik masing-masing, ada sanguin, melankolis dan sebagainya. Ya, yang akan mempengaruhi perilaku setiap manusia. Bagaimana karakter-karakter Kristus yang diajarkan oleh Rasul Paulus dapat mendorong kehidupan yang damai? Seperti tadi yang dituliskan di pasal 12 ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, belas kasihan. Belas kasihan merupakan kondisi mental atau perasaan seseorang, sering orang menyebutnya sebagai otak bawah sadar, ya, yang dapat merasakan kesulitan orang lain atau berempati kepada orang lain. Perasaan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena perasaan dapat memotivasi seseorang untuk bertindak. Tanpa perasaan orang tidak mau melakukan apa-apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mau melakukan apa-apa. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangisi kematian Lazarus, Tuhan juga menangis. Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan. Yang kedua, kemurahan. Kemurahan merupakan tindakan yang mengikuti perasaan peduli terhadap orang lain. Belas kasihan tadi, empati tadi. Kemurahan selalu mengacu kepada tindakan berbagi, baik itu berbagi barang, berbagi tenaga, waktu, uang, dan sebagainya. Jika kita mengenakan kemurahan, maka kita akan mudah untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihannya kepada orang banyak yang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini tertulis pada Matius 14 ayat 14. Tuhan Yesus bertindak untuk menolong orang. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Rendah hati artinya tidak memegahkan diri. Orang yang rendah hati tidak akan memegahkan diri atau merasa dirinya kuat dan hebat
ketika melakukan tindakan menolong orang lain atau berbagi. Orang yang rendah hati mengerti bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk bertindak adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di Filipi 2 ayat 6. Yang keempat adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi bukan mengacu pada cara berbicara yang lembek dan sebagainya, tetapi adalah tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dalam kehidupan sosial akan selalu terjadi tawar-menawar mengenai berbagai hal untuk mencapai satu kesepakatan. Di dalam proses tawar-menawar, masing-masing orang yang terlibat akan menyampaikan gagasannya yang menurutnya paling baik. Kalau kita menyimak cara Tuhan Yesus mengajar adalah juga menyampaikan gagasan, hampir selalu Tuhan menggunakan kiasan dan perumpamaan. Dengan menggunakan kiasan atau perumpamaan, maka gagasan yang disampaikan pada seseorang menjadi tidak frontal. Artinya tidak menyinggung perasaan orang ataupun menyakiti hati seseorang. Yang kelima, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk tidak tergesa-gesa mendapatkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu atau mencapai suatu kondisi yang diinginkan. Kesabaran sangat erat kaitannya dengan keinginan. Jadi kata kuncinya dalam kesabaran adalah keinginan. Keinginan belum tentu merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Dengan kesabaran kita akan dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak yang mungkin akan menimbulkan konflik dalam lingkup sosial kita. Ibu bapak sekalian, andai kata Tuhan Yesus sebagai manusia seutuhnya tidak sabar menanggung penderitaan dalam jalan salibnya, maka misi perdamaiannya pasti tidak akan berhasil. Karena akan terjadi konflik antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai manusia. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita lihat kondisi kehidupan di luar kondisi normal atau kehidupan dengan konflik. Dalam relasi antar manusia selalu ada kecenderungan untuk terjadi konflik. Karena setiap manusia memiliki egonya atau keakuannya masing-masing dengan karakternya yang unik pula. Menyadari akan potensi konflik yang timbul dalam relasi antar manusia, Rasul Paulus juga menekankan pentingnya akan saling sabar antar satu dengan lainnya dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh perasaan dendam antara satu dengan lainnya. Hal ini penting karena perasaan akan mengawali tindakan. Perasaan yang tidak terkendali dan makin liar akan memotivasi tindakan. Dalam kondisi konflik, kesabaran dan pengampunan akan menghilangkan dorongan untuk melakukan tindakan atau aksi yang pasti berefek menghancurkan, baik menghancurkan sesama manusia, barang, dan lain-lainnya. Kesabaran Tuhan menghadapi kedegilan manusia dan pengampunannya atas segala pelanggaran kita mencegah kehancuran manusia oleh kuasa kegelapan, bahkan memulihkan kita menjadi kudus dan tak bercela. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen, orang-orang yang telah dipulihkan dan dikuduskan pada masa kini, bahkan hari ini, berada pada kondisi lingkungan masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan lingkungan di Asia Kecil di tempat orang-orang Kristen Kolose berada pada masa itu. Saat ini banyak tawaran-tawaran yang berseliweran di sekitar kehidupan kita yang bisa memecah fokus kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam berperilaku berdasarkan kehendak Kristus. Tawaran-tawaran tersebut pada umumnya menyodorkan kenyamanan yang instan bagi kepuasan kedagingan kita. Biasanya tawaran-tawaran tersebut tampak mudah untuk dilakukan, tanpa banyak usaha. Hasilnya cepat kelihatan
serta seolah-olah membuat hidup menjadi lebih mudah dan nyaman. Tawaran-tawaran tersebut bisa datang setiap waktu, baik dalam kondisi kita baik-baik saja atau tanpa konflik, maupun dalam kondisi kita sedang berada dalam konflik. Karena manusia secara biologis punya kecenderungan atau insting untuk selalu meningkatkan level kehidupannya, ini adalah biologis sekali, ya. Ingin lebih kaya misalnya, ingin lebih nyaman, ingin lebih dipandang orang, dan sebagainya. Itu wajar, secara biologis wajar. Maka tawaran-tawaran akan berbagai cara untuk peningkatan level kehidupan biologis secara instan menjadi sangat menggiurkan bagi manusia untuk diterima. Mungkin dengan contoh akan lebih mudah kita mengenali tawaran-tawaran tersebut. Pada kondisi tanpa konflik, biasanya tawaran-tawaran kedagingan dalam kondisi tanpa konflik adalah yang berkaitan dengan keinginan untuk menjadi lebih kaya. Efeknya adalah bisa kita menjadi sulit berbagi, atau dalam bahasa umumnya adalah pelit, ya. Kemudian mungkin bisa menerima tawaran penggandaan uang, banyak terjadi ya, penggandaan uang karena dia pengen cepat kaya dan sebagainya. Itu adalah tawaran-tawaran kedagingan melalui dukun dan sebagainya, ya. Akal sehat sudah tidak digunakan lagi. Meningkatkan kekayaan tanpa usaha misalnya, mencari pekerjaan atau jabatan dengan menyogok, atau merendahkan prestasi orang lain supaya diri kita kelihatan lebih berprestasi sehingga level kita naik. Itulah adalah contoh-contoh tawaran-tawaran dalam kondisi tanpa konflik. Sedangkan dalam kondisi konflik, pada umumnya tawaran-tawaran kedagingan saat kita sedang dalam kondisi konflik adalah tawaran tentang cara-cara instan untuk mencoba keluar dari masalah yang sedang kita berada di dalamnya, yang menjadi sumber konflik. Dalam hal ini kita selalu diposisikan oleh tawaran-tawaran tadi seolah-olah kita yang benar dan lawan kita salah. Efeknya adalah bisa menyerang secara fisik dan atau verbal yang dapat berakhir dengan penghilangan nyawa. Banyak ya terjadi ya, karena tidak menjaga kata-kata, marah-marah dan sebagainya, terjadi dendam yang meningkat dan sebagainya, akhirnya terjadi penghilangan nyawa. Malas bekerja karena pimpinan perusahaan atau bos dianggap tidak adil. Dalam rumah tangga, sering kita sebagai anggota rumah tangga, apapun posisi kita sering mau melepaskan diri dari hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik istri, suami, anak, atau orang yang hidup serumah dengan kita karena kita anggap apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi selalu tawaran-tawaran itu selalu berkaitan dengan keinginan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai keluarga Allah belajar untuk mengenali tawaran-tawaran kedagingan yang pasti akan menghancurkan kehidupan kita. Bagaimana kita mengenalinya? Jawabnya adalah dengan menggunakan hikmat dan akal budi yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mampu melawan tawaran-tawaran tersebut? Caranya adalah mengenakan watak atau karakter Kristus dalam menjalani kehidupan dalam segala kondisi, baik dalam kondisi tanpa konflik maupun dalam kondisi konflik. Selamat menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Marilah kita senantiasa mohon pertolongan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat dan nanti akan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Terbukti dalam kehidupan kami bisa menjalani kondisi COVID yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami terus untuk bisa menjalani kehidupan bersama Engkau. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia MP-MP yang telah terbentuk dan saat ini akan dilantik ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai semua orang yang terlibat di dalam masa Paskah dan Pentakosta ya Tuhan, supaya apa yang dilakukannya hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Pada hari ini, pada saat ini, ibadah ini juga kami memohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, bagi keluarga Bapak Antonius Sudaryono yang telah Tuhan panggil pada tanggal 20 Desember yang lalu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga ya Bapa, supaya tetap bisa meneruskan kehidupannya bersama Tuhan. Kami juga ya Tuhan pada saat ini ingin berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sedang dalam keadaan sakit yang berat maupun sedang di dalam pemulihan. Kami ingin berdoa bagi Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Bapak Rasmansyah, Bapak Supramono, Ibu Sumirah, Ibu Sriyati Supramono, Bapak Sudarno, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Herlambang, Bapak Kardi Karto Suwito, Bapak Guntar Jotobing, Bapak Tri Yuwono, Bapak Kasiono, Ibu Sri Sutarni, Bapak Stefanus Sulistyo Wibowo, Ibu Retnowati Hadi Mulyono, Saudara Karvalo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen Joko Pamianto, Bapak Haryanto, Ibu Titi Asyati Isnianto, Ibu Retnowati, Bapak Herti Suktikno. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Bapak Widi Slamet Rianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Mujirah, Ibu Ruslina Siregar, Bapak Priambodo Kusumo, Ibu Putu Astrini. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kedamaian walaupun dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap ada ya Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi para korban bencana alam ya Tuhan, baik korban gunung meletus, banjir ataupun tanah longsor ya Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan damai sejahtera-Mu bagi mereka ya Bapa. Jadi mereka dalam keadaan apapun mereka tetap merasakan damai-Mu Tuhan. Kuatkan juga para relawan yang melayani mereka Tuhan, berikan kesehatan yang baik dan damai sejahtera-Mu. Cukupkan pemerintah ya Tuhan bagi pemulihan para korban bencana. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi peribadahan di gereja-Mu ini Tuhan, baik peribadahan dewasa, remaja, pemuda maupun anak-anak ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong semua yang terlihat
pendeta majelis maupun bebadan dan tim yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan ibadah baik di dalam gereja maupun secara daring. Kami juga ingin berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai di dalam usaha pemulihan ekonomi, sosial, dan kesehatan ya Tuhan yang diakibatkan oleh kondisi COVID yang telah berlangsung selama 2 tahun ini. Jauhkan juga pemerintah kami atau bangsa kami dari segala usaha yang memecah belah. Jauhkan pemerintah kami dari segala yang jahat. Inilah ya Bapa, doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa kepadamu dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak sekalian terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja, yaitu Panitia Masa Paskah dan Masa Pentakosta. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah buah karya penyelamatan Allah, dan gereja dipanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat Badan Pembantu Majelis Gereja dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang menjadi kewajiban Badan Pembantu Majelis Gereja dalam hal ini Panitia Masa Paskah dan Masa Pentakosta adalah melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh Majelis Gereja. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada Majelis Gereja, baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Yang ketiga, membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada Majelis Gereja pada saat akhir tugasnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pelantikan panitia masa Paskah dan masa Pentakosta. Oleh karena itu, saya undang para panitia yang sudah juga tertulis di Warta Gereja untuk para pengurus harian atau pengurus intinya bisa maju ke depan dan juga para koordinator setiap seksinya. Saya undang untuk maju ke depan dan juga pada para anggota bisa dipersilakan berdiri dari tempat masing-masing. Panitia masa Paskah dan masa Pentakosta GKJ Pondok Gede tahun 2022. Ketua 1 Bapak Elia Kristianto. Ketua 2 Bapak Sabto Wibowo. Sekretaris Saudari Sukma Sarining Tias. Bendahara Ibu Ayu Rastining Tias. Naik ke atas saja, Pak. Si acara koordinator Bapak Adi Yala Sakti Ageng Pambudi dengan anggota Bapak Eko Novi, Bapak Antoni Sutopo, Saudari Sari, Saudari Angel, Saudari Wuri, Saudari Gendis, Saudari Arum, Ibu Gloria, dan Saudara Cikal. Dengan majelis pendamping Bapak Penatua Sukoto. Si Multimedia dan Dokumentasi Koordinator Saudari Marianti Tatambi. Dengan anggota Bapak Priyo Adi, Bapak Adi Nugroho, Saudari Helen, Saudari Tessa, Saudari Daniel, Saudara Bagus, Saudara Krismon, dan Saudara Dani. Dengan majelis pendamping Penatua Utomo Raharjo. Seksi atau si produksi, Koordinator Saudara Satunggul Anggoro Jati. Dengan anggota Saudara Riko, Saudara Jeremy, Bapak Yoga, Saudari Amanda, Saudara Bagas, Saudari Natasha, Saudari Gracia Febrisa. Dengan majelis pendamping Diaken Ferry Diana Vero. Si editor, Koordinator Bapak Jonathan Osa Pratama. Dengan anggota Saudari Wida, Saudari Ariel, Saudari Audrey, Saudari Elsanti Audrey, Saudara Kenan, dan juga Ibu Tiffany. Dengan majelis pendamping Bapak Nugroho Triko. Si buku dan publikasi, Koordinator Bapak Hermawan Edi Nugroho, dengan anggota Bapak Elisa, Bapak Jody, Saudari Aprilia, Bapak Nathan, Saudara Agung, dan Bapak Ferry Simpatika. Dengan majelis pendamping Penatua Ardi Suciarsi. Si Dana dengan Koordinator Ibu Kristina Galuh Sekartaji, dan anggotanya Ibu Emma, Ibu Ida Ayu Dewi, Ibu Apvia, Ibu Nanik Purwanti, Ibu Ika, Ibu Kristina Dwi Asti, Ibu Marta. Dengan majelis pendamping Penatua Ana Setiawati. Si perlengkapan dan dekorasi, Koordinator Saudara Ika Yala Setia Agung Kristiana. Dengan anggota Bapak Palgunadi, Bapak Aji, Bapak Emerald, Saudara Yosef, Bapak Sutemsi, Bapak Erdianto, Bapak Elisa Putra, Bapak Wahyu Adi Prasetyo, Ibu Merina, Ibu Nurheni, Ibu Dwi, Ibu Nini, Ibu Eli Mariati. Dengan majelis pendamping Bapak Penatua Marsohot Siringu-Ringu. Si konsumsi, Koordinator Ibu Martini. Dengan anggota Ibu Desi, Ibu Nani, Ibu Retno, Ibu Indah, Ibu Ruwiati, Ibu Emilia, Ibu Rino Safitri, dan Bapak Gunadi Iswanto. Dengan majelis pendamping Diaken Ros Fajaryanti Agustina. Si keamanan, Koordinator Bapak Hari Purwanto. Dengan anggota Bapak Roberto Ginting, Bapak Adilius, Bapak Jonathan, dan para petugas keamanan GKJ Pondok Gede. Dengan majelis pendamping Bapak Kusdwiana Napiun. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, para
panitia masa Paskah dan masa Pentakosta, agar jelas bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai badan pembantu majelis gereja, dalam hal ini sebagai panitia masa Paskah dan masa Pentakosta, dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Saudara-saudara, secara bersama-sama dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Dan yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota badan pembantu majelis gereja, yang dalam hal ini adalah panitia masa Paskah dan masa Pentakosta, serta bersedia melaksanakan tugas dengan sukacita dan bertanggung jawab? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara-saudara sekalian? Terpujilah Tuhan, hendaklah ya tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan akan memampukan saudara sekalian melaksanakan tugas pelayanan sebagai panitia masa Paskah dan masa Pentakosta. Saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menganturkan berkat kepada para panitia. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memanggil para pelayan-Mu untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Kami semua akan menyongsong dan menghayati bersama-sama masa Paskah dan masa Pentakosta, dihantar oleh para panitia yang akan merancang segala bentuk kegiatan dan persekutuan bersama kami. Kiranya Engkau yang terus memampukan mereka, anugerahkanlah kesehatan, hikmat, dan kesabaran, kekuatan untuk bisa melaksanakan tugas panggilan ini dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan. Biarlah kami semua juga boleh saling mendukung satu dengan yang lain, dengan penuh sukacita bersama-sama melayani sebagai umat-Mu yang telah merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis gereja akan menyerahkan surat keputusan mengenai panitia Paskah dan masa Pentakosta. Kini Bapak Ibu Saudara, panitia masa Paskah dan masa Pentakosta dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, inilah saudara-saudara kita yang akan terlibat dalam pelayanan sebagai panitia masa Paskah dan masa Pentakosta tahun 2022. Dukunglah mereka, terimalah, berikanlah dukungan yang terbaik di dalam doa, daya, dan dana. Ikutilah setiap kegiatan-kegiatan yang nanti akan dirancang oleh saudara-saudara kita ini, supaya kita bisa bersama-sama menghayati masa Paskah dan Pentakosta dengan baik. Dan kiranya kita terus doakan mereka supaya dapat melakukan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sambut dan kita berikan dukungan melalui tepuk tangan yang paling mulia untuk mereka. Terima kasih, dipersilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing.
Saudara-saudara semuanya, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Persembahan hari ini ada dua, yaitu persembahan ibadah minggu dan juga persembahan bulanan. Untuk jemaat-jemaat di gereja, persembahan ibadah minggu dapat dimasukkan dalam amplop hijau dan juga persembahan bulanan dalam kantong persembahan bulanan biasa. Bagi jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 156 000 274 3690 atas nama Gereja Kristen Jawa Pondok Gede. Bukti transfer dapat diberikan melalui foto dan dikirimkan kepada WhatsApp ke Bendahara Majelis Gereja, ke Penatua Adi Wiraya Yoga Samadi dengan nomor HP 0811 2432 109, atau dapat juga diberikan dengan cara dimasukkan dalam amplop tertutup dan diberikan kepada majelis wilayahnya masing-masing. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ayat ke-6. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini Bapa telah sertai kami semuanya hingga kami dapat mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa untuk udara yang cerah yang Bapa berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang telah Bapa berikan kepada kami setiap hari. Dan Bapa, kami saat ini telah mengumpulkan persembahan Bapa demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang tolong kuduskan dan berkati persembahan yang telah terkumpulkan ini,
biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa yang tolong berkati setiap majelis yang mengelolanya dan juga setiap UPK, bebadan, komisi, anggota jemaat yang menggunakannya. Bapa yang berkati kami semuanya agar kami semuanya dapat mempergunakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita lanjutkan kehidupan dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Namun kita harus masuk ke dalam ibadah kita yang sesungguhnya. Namun kita harus masuk, mungkin saya ulangi saja ya. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Namun sesungguhnya ibadah kita yang sesungguhnya adalah pada keseharian kita. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus selalu untuk kita bisa berelasi dengan orang-orang yang telah Tuhan karuniakan ada di sekitar kita. Baik itu di rumah kita, ataupun di sekitar tetangga kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Supaya Tuhan selalu menolong kita untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan di dalam berelasi kepada bersama dengan sesama kita. Selamat menjalani hidup sebagai manusia baru. Selamat jalan, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sekali
bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku seru